Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Anak-anak, walaupun belajar daring dari rumah, kalian harus tetap semangat ya. Hari ini anak-anak, Ibu akan menjelaskan tema 3, subtema 3, muatan IPA ya. Dengan pokok bahasan persamaan dan perbedaan, rangkaian seri dan paralel, rangkaian listrik campuran. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran daring, siswa mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, melalui pembelajaran daring, siswa mampu menyebutkan ciri khas rangkaian seri. Yang ketiga, melalui pembelajaran daring, siswa mampu menyebutkan ciri khas rangkaian paralel. Dan yang keempat, melalui pembelajaran daring, siswa mampu menjelaskan rangkaian listrik campuran. Persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Anak-anak, kita bahas dulu persamaan rangkaian seri dan paralel. Supaya lebih paham, kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar di bawah ini ada dua rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita perhatikan ya. Kemudian apa persamaannya dari kedua rangkaian seri tersebut. Nah, yang pertama persamaannya. Daya dan arus listrik dari kedua jenis rangkaian sama besar. Nah, perhatikan gambarnya. Ya, dayanya misalkan arus listriknya, sumbernya, sini batu baterainya, ya. Arus listriknya keduanya ini memerlukan arus listrik dan daya yang sama besar, baik di rangkaian seri maupun di rangkaian paralel, ya. Kemudian yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Dua-duanya bisa digunakan secara bersama-sama, baik seri maupun rangkaian paralel ya. Kalau kita gabung rangkaian seri dengan paralel menjadi rangkaian listrik campuran. Bisa digunakan keduanya secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Apa itu hambatan? Hambatan adalah, dengarkan ya, hambatan adalah kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Contohnya, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar. Contohnya, pada rangkaian seri, misalkan kabel yang digunakannya semakin besar atau semakin banyak, nanti hambatannya juga akan semakin besar ya. Pada rangkaian paralel juga, apabila pada kabelnya yang digunakannya banyak, maka hambatan listriknya pun akan semakin besar ya. Jadi keduanya memiliki kesamaan hambatan. Ibu ulang lagi, persamaan rangkaian seri dan paralel adalah 1. Daya dan arus listrik dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan persamaannya. Sekarang
perbedaan rangkaian seri dan paralel ya. Nah, perbedaan di sini bisa kita cek, bisa kita lihat, kita jelaskan juga, yaitu dari ciri-cirinya, dari ciri-ciri rangkaian seri. Ya, jadi perbedaan rangkaian seri dan paralel, kita cari dulu ciri-ciri khasnya dari rangkaian seri. Yang pertama, ya, rangkaian listrik hanya memiliki satu aliran listrik saja. Sekarang kita perhatikan ke gambar. Ini adalah contoh gambar rangkaian seri. Nah, ini aliran listriknya hanya satu. Ya, ini sumber listriknya batu baterai, ini lampunya, kabelnya, ini aliran listrik. Yang mengalirkan listrik di sini adalah kabelnya. Di sini kabelnya hanya satu aliran. Ya, sumbernya ini batu baterainya. Jadi aliran listriknya hanya satu. Nah, kalau hanya satu aliran saja, ini adalah ciri rangkaian seri. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Ya, kita perhatikan gambar. Sini, ya, komponen listrik itu ada batu baterai. Maaf, rangkaian listrik itu ada batu baterai. Ada apa lagi? Ada lampu, ya. Ada kabel, ada saklar, itu komponen listrik. Nah, salah satunya yang Ibu contohkan kabel. Kabel listriknya, kalau rangkaian seri, ini kabel listrik yang dibutuhkannya tidak terlalu banyak. Tidak sebanyak rangkaian paralel, lebih sedikit yang dibutuhkannya. Nah, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membeli kabel tersebut lebih sedikit, lebih murah. Ya, jadi membutuhkan sedikit komponen listrik. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, cahaya yang dihasilkan lebih redup. Kenapa lebih redup? Karena aliran listriknya, perhatikan, ini mengalir dari satu aliran, dari satu kabel, dari sumbernya. Nah, kemudian terbagi-bagi ke lampu-lampu. Kalau lampunya 2, terbagi ke 2 lampu. Nah, karena terbagi-bagi arus listriknya, sehingga lampu yang dihasilkan juga akan lebih redup. Kemudian yang keempat, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan padam. Nah, perhatikan lagi ke sini. Misalkan ini lampu yang ini padam, ya. Nah, lampu yang lainnya ini akan ikut padam. Kenapa? Karena berada dalam satu jalur, dalam satu aliran, ya. Misalkan di sini terputus kabelnya, nah maka alirannya tidak sampai ke lampu yang satunya lagi terputus. Ya, otomatis lampu yang lainnya akan ikut padam. Jadi Ibu ulangi, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan padam. Nah, itu ciri khas rangkaian seri ya. Nah, kemudian bagaimana ciri rangkaian paralel ya? Rangkaian paralel, ciri-cirinya kita perhatikan dulu gambarnya supaya lebih paham. Perhatikan ya anak-anak. Nah, ini ciri yang pertama kita bahas. Rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik atau bercabang. Perhatikan aliran listriknya. Ada yang terhubung ke lampu yang satu. Kemudian ada yang terhubung lagi ke lampu yang satu lagi. Di sini ada 2 aliran. Jadi kalau ada 2 lampu, di sini ada 2 aliran listrik.
Nah, makanya ini disebut rangkaian paralel ini lebih dari satu aliran. Ya, karena setiap lampu alirannya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik. Ya, Ibu contohkan pada kabelnya. Pada kabelnya, ini akan membutuhkan lebih banyak. Karena setiap lampu, ini kabelnya alirannya berbeda. Lampu yang satu, kemudian membuat lagi lampu aliran kabel, alirannya yang kedua. Jadi berbeda aliran. Nah, kabel yang dihubungkan juga berbeda, sehingga membutuhkan kabel yang lebih banyak. Ya, kalau kabel lebih banyak, berarti biaya yang dibutuhkan juga harus lebih besar, lebih mahal. Ya, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Kenapa? Karena aliran listriknya tidak satu aliran saja. Tidak terganggu dengan aliran listrik yang lainnya. Nah, setiap lampu memiliki aliran listrik masing-masing dari sumbernya langsung. Lampu ini, lampu yang pertama, aliran listriknya langsung dari baterai-baterainya, dari sumbernya. Nah, listrik yang kedua juga sama. Aliran listriknya langsung dari sumbernya. Ya, dari baterainya. Jadi tidak terganggu antara lampu yang satu dengan lampu yang lainnya. Sehingga cahaya lampu yang dihasilkan juga lebih terang. Ciri yang keempat, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Nah, kenapa? Jika salah satu lampu ini misalkan padam, lampu yang ini akan tetap menyala. Kenapa? Karena aliran listriknya berbeda. Tidak terganggu. Misalkan di sini lampunya padam karena kabelnya terputus ya. Nah, lampu yang ini akan tetap menyala. Masih ingatkah kalian? Arus listrik ya ditimbulkan karena adanya muatan positif dan negatif. Nah, di sini muatan positifnya tetap mengalir. Dari sini muatan negatifnya juga tetap mengalirnya. Positif dan negatif akan menyebabkan lampu menyala. Nah, kalau di sini misalkan positifnya tidak mengalir karena terputus. Di sini negatifnya tetap mengalir. Tetapi kalau positif dengan negatif ya tidak terhubung positifnya, otomatis lampu ini akan mati. Lampu yang ini tidak akan terganggu. Ya. Jadi, Ibu ulangi, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala karena aliran listriknya yang berbeda, ya. Nah, itulah ciri-ciri rangkaian paralel. Sekarang kita pelajari rangkaian listrik campuran. Ya. Anak-anak, rangkaian listrik campuran ini gabungan ya, gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Jadi gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Kita perhatikan ya. Contohnya ini ada gambar rangkaian listrik campuran. Sini batu baterai, ini ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Yang lampu 3 dan lampu 4, perhatikan ini dipasangnya secara berurutan. Ya. Beda halnya dengan lampu 1 dan lampu 2. Lampu 1 dan lampu 2 ini dipasang dengan aliran listrik yang berbeda. Ya, ini kabelnya berbeda yang langsung dari sumber arus listriknya. Dari baterainya. Ini berbeda. Kemudian kabel yang ininya juga berbeda, lampu 2 juga berbeda. Nah, kalau rangkaian paralel, ini satu aliran lampunya ya. Maaf, kalau rangkaian seri, satu aliran arus listriknya.
aliran listriknya 1. Nah, Ibu ulangi. Lampu 3 dan lampu 4 dipasang secara seri. Ya. Kemudian lampu 1 dan lampu 2 ini dipasang secara paralel. Nah, sehingga ini gabungan. Rangkaian listrik seperti ini, kalau ada rangkaian seri dan paralel, dinamakan rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah ya. Anak-anak, tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Nah, untuk lebih memahaminya, ini ada contoh soal ya dari Ibu. Nih, contoh soal lain dari Ibu, perhatikan anak-anak. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini ada rangkaian listrik seperti ini. Di sini ada batu baterai, lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Nah, S1, saklar 1, S2, saklar 2. Saklar manakah? Ini pertanyaannya. Ya, perhatikan baik-baik. Saklar manakah yang harus ditutup agar lampu 1 dan lampu 2 menyala, sedangkan lampu yang lain tetap padam? Kita perhatikan anak-anak. Kalau ditutup itu berarti rangkaian listriknya tertutup, disambungkan, terhubung aliran listriknya, itu tertutup. Nah, kalau saklar ditutup. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang harus ditutup agar lampu 1 dan lampu 2 menyala? Nah, sekarang kita cek satu-satu ya. Kita coba yang A. Atau mau coba dari yang D dulu. Ya, dari yang D dulu. Semua saklar terbuka. Kalau semua saklar terbuka, perhatikan, ini semua saklar terbuka. Berarti aliran listriknya terputus. Kalau terputus, perhatikan kalau terputus. Ingatkan lagi, arus listrik itu harus mengalir dari arus listriknya, yaitu ada positif, ada negatif. Ada positif, ada muatan negatif. Sekarang ininya terbuka, terputus. Ini juga terputus. Lampu 1 mendapatkan muatan negatif. Muatan positifnya dari mana? Nah, nggak bisa karena ini terputus ya. Lampu 2. Positifnya dapat. Negatifnya? Lampu 2. Positifnya dapat. Negatifnya? Tidak dapat karena terputus di sini. Ini lampu tidak akan menyala. Lampu yang keempat. Positifnya dapat. Negatifnya? Karena terbuka berarti terputus di sini. Tidak ada yang mengalir ke sini negatifnya. Ini otomatis mati juga. Lampu ketiga. Ini positifnya mengalir dari sini. Negatifnya tidak bisa mengalir. Karena di rangkaian di saklar yang kedua juga terbuka. Jadi lampu ini mati juga. Jadi kalau S1 dan S2 semua saklar terbuka, lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4 ikut mati. Ya. Nah, saklar 1 dan 2 berarti sama ya dengan yang D. Ini akan mati semua lampunya. Kemudian yang B. Kalau yang ditutup, misalkan saklar 2. Saklar 2 ditutup. Ini dibuka. Nah, yang menyala yang mana? Yang menyala lampu 4 dan lampu 3. Kenapa? Karena ini ada arus positif mengalir. Ya. Kemudian arus negatif juga bisa mengalir dari sini. Ini kan nggak terputus tadi. Ditutup.
akan mengalir. Lampu 4 dan lampu 3 yang menyala. Lampu 1 dan 2 padam. Sementara pertanyaannya lampu 1 dan 2 menyala, yang lain padam. Sekarang coba cek saklar 1. Saklar 1 kita tutup. Ya. Yang saklar 2 berarti dibuka. Berarti ini positifnya ngalir ke lampu 2, negatifnya juga bisa ngalir ke sini. Karena ini tertutup, jadi terhubung arusnya ada muatan negatifnya ngalir juga. Jadi ini nyala. Ini lampu 1. Muatan positifnya juga mengalir dari sini kemudian ke sini. Negatifnya mengalir dari sini ke sini. Positif dan negatif mengalir. Ya, jadi menyala lampu ini juga. Jadi lampu 1 dan lampu 2 menyala jika saklar 1 ditutup. Sedangkan lampu 4 dan lampu 3 akan padam. Jadi jawabannya adalah yang A nomor 1. Ya, saklar 1 ditutup, lampu 1 dan 2 menyala, sedangkan lampu yang lainnya tetap padam. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Jika saklar 1 dibuka, lampu manakah yang tetap menyala? Nah, ini terbuka ya. Jika saklar 1-nya terbuka. Artinya kalau terbuka, ya, artinya aliran listriknya terputus. Kalau terputus, berarti nanti ada salah satu muatan yang tidak mengalir ke lampu tersebut. Ini batu baterainya, ada muatan positif, ada muatan negatif. Ya, ini saklar 2, lampu 4, lampu 5, lampu 6. Yang atas lampu 1, 2, dan 3. Lampu 6 menyala tidak? Kita cek ya. Positifnya mengalir. Negatifnya mengalir ke sini lewat jalur sini. Ini saklar ditutup. Karena yang dibuka hanya saklar 1. Bisa mengalir juga ke sini. Nanti lampu 6 nyala ya. Lampu 4 dan 5 muatan positifnya mengalir. Muatan negatifnya juga mengalir ya. Tidak ada yang terputus. Nah, ada muatan positif dan negatif. Arus listrik akan ada. Sehingga menimbulkan lampu menyala. Nah, berarti lampu 4, lampu 5, lampu 6 ini akan menyala. Kita cek ke lampu 1, 2, dan 3. Lampu 1, 2, dan 3. Nah, ini saklarnya terbuka, terputus di sini. Nah, aliran positifnya harus mengalir ke sini, terus. Tapi sampai di sini terputus. Tidak ada aliran positif. Karena saklarnya terbuka. Aliran negatifnya ada sebenarnya dari sini. Nyampe ya ke lampu 1, 2, dan 3. Tetapi aliran positifnya tidak mengalir. Sehingga lampu 1, 2, dan 3 padam. Nah, jadi yang menyala, ulangi. Jadi yang menyala lampu berapa? Yang menyala, jadi lampu yang tetap menyala adalah lampu 4, 5, dan 6. Ini ada latihan soal ya anak-anak. Ayo berlatih. Bu pena halaman 197. Kemudian yang B, ini ada soal tambahan dari Ibu ya. Nah, ini soal berikutnya. Oke, kalian kerjakan ya. Tugasnya kirim via WhatsApp Japri ke Ibu. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat kalian ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.